Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 129 Menikahlah denganku. Yanti melirik kedua resepsionis di meja depan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera menundukkan kepala dan berbisik, "Baik, Direktur baik. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Dodi hari ini?" Yanti bertanya sambil menatap kedua orang itu. Kedua resepsionis itu gemetar ketakutan dan dengan cepat menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak ingat, saya tidak ingat." "Hitung kamu sebagai direktur." Setelah Yanti selesai berbicara, dia melihat ke arah Henry. "Saya tidak ingat apapun kecuali 90, 60, 90 dan 38D. Henry berkata sambil tersenyum. "Bajingan!" Yanti memelototinya dengan tajam, berbalik dan berjalan menuju lift. Henry tidak berkata apa-apa dan mengikuti di belakangnya. "Hei, Tuan!" Melihat Henry mengikuti Yanti, kedua resepsionis itu menjadi cemas dan dengan cepat mencoba menghentikannya. "Saya kenal ketua Anda." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengikuti Yanti ke dalam lift. Di dalam lift, Yanti menatap Henry dengan sepasang mata yang indah. Diam-diam bahagia di dalam hatinya karena bajingan ini benar-benar mengetahui namanya dan menemukannya, yang menunjukkan bahwa dia berhati-hati. Tapi apa tujuan kedatangannya? Yanti tidak percaya bahwa Henry akan datang ke sini tanpa alasan, dan dia memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya. Ketika Henry melihat Yanti terdiam dan benar-benar kehilangan pesona yang menggodanya tadi malam dan pagi ini, dia langsung mengerti dan khawatir dengan dampaknya. "Hai, cantik, apakah kamu tidak senang melihatku?" Tersenyumlah. "Nakal, cantik, biar ku beritahu, meskipun kamu cantik dan memiliki wajah seperti gunung es, kamu tidak akan ada yang suka. Pergilah ke neraka." Yanti tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak ada ekspresi di wajah. Orang yang tidak mengetahuinya mengira itu kelumpuhan wajah. Namun, dokter seperti saya akan mengetahui alasannya hanya dengan sekali melihat dan memikirkan 4 kata. 4 kata apa? Menstruasi? Tidak. Bajingan, kamu. Yanti mengangkat kakinya dan menendang Henry, tetapi Henry mengulurkan tangannya untuk mengangkat kakinya, dan dengan lembut memeluknya ke dalam pelukannya lantai. Pintu lift terbuka secara otomatis. Sekelompok orang sedang menunggu di luar pintu kantor, baik sedang melaporkan pekerjaan atau menunggu tanda tangan. Mata semua orang kebetulan melihat ke arah lift. Henry melingkarkan tangan kirinya di pinggangnya dan tangan kanannya memegang betis Yanti. Kakinya terbuka lebar. Meski begitu, melalui dinding elevator, orang masih bisa melihat pemandangan yang hampir muncrat darah. Henry tidak menyangka situasi ini akan terjadi, jadi dia segera melepaskannya dan menurunkan Yanti, wajahnya penuh permintaan maaf. Dia memang sedang menggoda Yanti barusan, tapi dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Seluruh tubuh Yanti lemas karena dipeluk tadi. Begitu kakinya mendarat di tanah, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia bersandar langsung pada tubuh Henry. Henry khawatir dia akan jatuh, jadi dia memeluk pinggangnya.
dan Yanti juga bersandar ke pelukannya. Tindakan kedua orang tersebut selesai dalam sekejap, yang membuat orang-orang di luar terpesona. Bahkan beberapa orang dengan penglihatan yang buruk tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Henry menyadari ada yang tidak beres dan ingin menekan lift untuk turun. Tapi Yanti sudah menariknya keluar. Aku sudah membuatmu menunggu lama sekali. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku Henry. Dia akan segera menikah. Yanti memperkenalkan kepada semua orang dengan senyum lebar. Ketika semua orang yang masih linglung mendengar berita itu, mula-mula mereka terkejut, lalu bertepuk tangan, dan kemudian iri. Pria iri pada Henry karena menikahi wanita cantik kelas atas, dan wanita iri pada Yanti karena menikahi manusia super seperti Henry. Henry bingung sekarang, sangat bingung. Dia telah menghitung segalanya, tetapi dia tidak pernah menyangka Yanti akan mengumumkan urusan kedua orang itu di depan semua orang. Jika ini menyebar, Maryam akan marah atau bunuh diri, terutama ketika dia berpikir bahwa sebelum keluar, Maryam telah mengatakan secara spesifik, bertanya tentang hubungan kedua orang itu, hanya kurang dari 1 jam, dan Yanti telah mengambil langkah besar. Suamiku, ada apa denganmu? Apakah kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan kamu tidak bisa menerimanya? Yanti melihat wajah gugup Henry, dan tahu bahwa dia mulai menyesalinya. Dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Tapi katanya manis, benar-benar seperti cinta seorang kekasih. Bang, tepuk tangan mulai berubah dari lebih sedikit menjadi lebih banyak, dan akhirnya menjadi semakin banyak. Selamat, Ketua, semua orang berkata serempak. Terima kasih semuanya, bonus semua orang akan berlipat ganda bulan ini. Yanti sedang dalam suasana hati yang baik dan langsung mengumumkan kabar baik. Begitu berita itu keluar, tepuk tangan semakin meriah, bahkan beberapa orang berteriak keras. Ahem, Henry berpura-pura batuk 2 kali dan ingin berbicara, tetapi Yanti berkata di hadapannya, kirimkan dokumen itu ke sekretaris. Henry dan saya ada yang harus dilakukan. Saya akan menanganinya sebentar lagi. Ada yang harus dilakukan. Semua orang memandang kedua orang itu dengan mata yang sangat terkejut, terutama ketika mereka memikirkan penampilan arogan ketua sebelumnya. Mereka sekarang sepenuhnya mempercayainya. Sayang, ayo pergi. Kamu tidak boleh mengecewakan bawahanku. Apalagi posisi General Manager Dodi telah dikosongkan. Hanya untukmu. Setelah Yanti selesai berbicara, dia meraih lengan Henry dan menyeretnya ke dalam kantor. Henry merasa pikirannya benar-benar kosong. Memikirkan Yanti sebagai monster. Dia tidak pernah menyangka Yanti bisa menjadi monster seperti itu. Ketika dia baru saja memasuki ruangan, dia melihat gelas air berwarna merah muda di atas meja. Dia mengambil gelas air itu dan meminum semua air di dalamnya. Suamiku, kalau kamu suka menciumku, cium saja aku secara langsung. Kenapa kamu perlu memanfaatkan orang lain dengan meminum air? Kata Yanti sambil mendekatkan tubuhnya, memegang tangannya lebih erat. Beberapa bagiannya kencang, tidak boleh lebih ketat lagi. Henry diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Kali ini, dia tidak menyelesaikan urusan apapun.
Sebaliknya, dia jatuh ke dalam sarang serigala, sarang wanita mesum. Yanti, kamu sepertinya salah paham. Kita baru bertemu 3 kali. Aku bukan suamimu, dan aku tidak pernah mengatakan ingin menikah denganmu. Henry akhirnya tenang dan menahan godaan. Henry, kamu memeluk, dan menciummu. Aku, seorang gadis muda, telah dianiaya olehmu di depan semua orang. Apakah kamu ingin menyangkalnya? Yanti melepaskan Henry, duduk kembali di kantor kursi. Melihat Henry berdiri di sana, dia berkata dengan suara dingin. Yanti, maafkan aku tidak bisa berjanji padamu. Henry memikirkan Maryam dan menolak dengan tegas. Kamu tidak akan berjanji padaku, kan? Mata Yanti tiba-tiba bersinar seperti es. Ya, Henry tahu bahwa dia tidak boleh melepaskannya saat ini. Jika tidak, dia tidak akan punya jalan keluar. Henry, izinkan aku memberitahumu hal terakhir. Menikahlah denganku. Yanti tiba-tiba berdiri, berbalik untuk melihat keluar jendela, dan berkata dengan ringan. Henry memiliki firasat buruk ketika mendengar kalimat ini, dan perasaan buruk itu semakin kuat. Bab 130 Yanti gila. Yanti, aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin mendiskusikan bisnis denganmu. Henry mengetahui hal ini dan terus berbicara tanpa jawaban dan langsung ke topik. Urusan apa? Meskipun Yanti berperilaku sangat santai, bahkan membuat orang merasa bahwa dia tidak dilindungi undang-undang sebagai seorang wanita, dia sebenarnya sangat gugup. Dia tidak hanya harus mengalahkan dirinya sendiri, tetapi dia juga harus mengalahkan musuh potensial posisi Maryam di hati Henry. Saya bertaruh dengan manajer umum grup Kili, Lenny, bahwa kami akan menjual 1 miliar obat-obatan yang ada di stok perusahaan dan obat-obatan yang diproduksi dalam 7 hari ini dalam waktu 7 hari. Ini sudah hari kedua. Tapi sudah ada masih banyak yang belum terjual. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda adalah perusahaan terkemuka dalam penjualan dan saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Henry tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Oh, ada hal seperti itu? Sepertinya manajermu yang dingin tidak memiliki kesan yang baik terhadapmu. Mungkinkah kamu memanfaatkan orang lain dan tidak bisa menyingkirkan mereka sekarang? Sedikit rasa asam. Mengingat adegan di mana Henry mencium Lenny hari itu, saya mengerti mengapa Lenny bermasalah dengannya, dan merasa sangat cemburu. Tidak. Ini hanya pengaturan kerja. Meskipun Henry mengetahuinya di dalam hatinya, menghadapi Yanti, dia tidak bisa mengakui bahwa dia sengaja dipersulit oleh Lenny. Manusia harus melakukannya. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak menjualnya? Yanti mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Ini, Henry sedikit malu untuk menjawab. Dapatkah Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa menjualnya, Anda akan menjadi orang yang dingin selama sisa hidup Anda? Jika dia benar-benar mengatakan itu, dia mungkin akan mengalami depresi sampai mati. Bukankah taruhannya tentang kontrak pengkhianatan? Melihat keraguan Henry, Yanti bertanya dengan bercanda seolah dia telah menebak sesuatu. Henry mengangguk tak berdaya. Mata Yanti awalnya dipenuhi amarah,
Lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Henry, aku membeli obatmu. Aku akan membeli sebanyak yang kamu butuhkan. Benarkah? Bagus sekali. Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Tentu. Kalau begitu, bisakah Anda mengatur seseorang untuk datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi dan menandatangani kontrak? Henry merasa seperti sebuah batu telah terangkat dari hatinya, dan dia langsung menjadi santai. Tentu, Yanti senang saat melihat urgensi Henry. Henry sangat bersemangat hingga dia hampir menari, menatap Yanti, menunggu pengaturannya. Namun, dia kecewa. Yanti hanya tersenyum padanya tanpa mengambil tindakan apapun. Kamu? Henry menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan ragu. Yanti semakin senang saat melihat tindakan Henry. Karena kamu menandatangani perjanjian itu dengan manajermu Lenny, tanda tangani juga perjanjian denganku. Perjanjian apa? Henry segera menjadi waspada. Jika aku membeli semuanya, kamu akan menjadi milikku. Jika aku tidak bisa membeli semuanya, aku akan menjadi milikmu pada akhirnya. Suasana hati Henry yang baru saja membaik langsung berubah menjadi berantakan. Bukankah ini hanya sekedar jatuh dari satu sarang serigala ke sarang serigala lainnya? Apa bedanya? Terlebih lagi, tidak peduli berapa banyak dia menjualnya kepada Lenny, gadis kecil itu pada akhirnya masih bisa menakut-nakuti dirinya sendiri. Yanti ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kelainan Maryam hari ini menunjukkan bahwa dia juga sangat berhati-hati terhadap wanita ini. Jika Anda menandatangani perjanjian ini dengan wanita seperti itu, Anda pasti kalah. Ahem, bolehkah tidak menandatangani perjanjian? Henry bertanya dengan secercah harapan. Bisa. Henry tiba-tiba merasa bahagia lagi dan menatap Yanti, matanya penuh harapan. Asalkan Anda menjabat sebagai manajer umum perusahaan kami, mengenai gaji dan tunjangan, semua aspek tidak menjadi masalah. Yanti tersenyum ringan dan berkata dengan lembut. Henry langsung putus asa. Maaf, Tuan Bai, karena mengganggu saya hari ini. Karena tidak ada harapan, Henry berdiri dan pergi. Melihat Henry hendak pergi, Yanti menjadi sedikit cemas. Dia berdiri dan berkata, Henry, apa yang akan kamu lakukan? Kembali ke perusahaan, pulanglah. Suara Henry kehilangan kesopanannya dan kembali ke nada mendominasi sebelumnya. Yanti mendengar bahwa Henry marah, dan langsung menjadi marah. Henry, kamu telah memanfaatkanku, dan aku telah mengumumkan bahwa aku akan menikahimu. Jika kamu berani pergi, tunggu saja kabar baiknya. Terserah, itu urusanmu. Jika semua wanita ingin menikah satu sama lain, jika mereka memelukku, atau menciumku, aku belum punya waktu atau kemampuan. Mengancam saya? Tidak mungkin. Henry pergi begitu dia membuka pintu, pergi dengan sederhana dan anggun. Yanti menghentakkan kakinya ke arah pintu, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Namun, dia segera tersenyum dan menelepon. Henry kembali ke perusahaan dengan depresi dan kekecewaan. Begitu dia berjalan ke pintu perusahaan, dia tercengang. Banyak mobil yang diparkir di depan perusahaan,
dan jalan diblokir dan lumpuh memegang senjata panjang dan meriam pendek. Karyawan wanita Kili Group berdiri di depan perusahaan. Wajah mereka penuh dengan ketidakpuasan, kemarahan dan kekesalan. Sebelum Henry sempat bereaksi, dia langsung dikelilingi oleh wartawan. "Tuan Henry, kapan Anda dan Ketua Yanti akan menikah? Tuan Henry, apakah Ketua Yanti benar-benar hamil? Tuan Henry, sudah berapa lama Anda mengenal Ketua Yanti dan mulai hidup bersama?" Sebelum Henry pulih, serangkaian pertanyaan yang menghancurkan datang satu demi satu. Henry merasa pertanyaan-pertanyaan ini lebih menarik perhatian daripada cabai, dan bahkan lebih sulit dijawab. Kuncinya adalah tidak ada jawaban, sama sekali tidak berdasar. "Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda tanyakan." Setelah Henry selesai berbicara, dia menyingkirkan kerumunan dan hendak masuk. "Tuan Henry, Ketua Yanti telah mengumumkan bahwa dia mengandung anak Anda. Pernikahannya semakin dekat dan dia akan segera menikah." "Apa?" Sebelum reporter itu menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh pertanyaan keras Henry, dan kemudian Henry mulai merasa tertekan. "Ini, apa yang terjadi? Apakah Yanti ini gila? Tidak masuk akal jika ketua yang bermartabat melakukan hal seperti itu." "Tuan Henry, apa yang baru saja saya katakan baru diketahui dari internet, dan itu dikonfirmasi oleh Ketua Yanti. Dia sudah mengatakan bahwa jika Anda menyerah, tunggu saja untuk mengambil jenazahnya. Tuan keluarga baik kami sudah punya menyetujui hal tersebut, dan konon pernikahannya akan segera selesai." Reporter itu sepertinya ingin membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, dan menjelaskan lebih detail. Henry merasa kepalanya seperti dipukul oleh palu yang berat. Dia pusing dan bingung. Melihat ke halaman perusahaan, tidak ada tanda-tanda Maryam. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. "Maaf, saya tidak dapat mengomentari pertanyaan Anda, apalagi menjawab." Setelah Henry selesai berbicara, dia melompat keluar dari lingkaran wartawan dan masuk rumah sakit. Gerakannya natural dan natural, tapi dia tidak punya mood sama sekali. Sekelompok reporter yang kebingungan dibiarkan memandang dengan bodoh. Bersambung.